dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kebijakan penghapusan tenaga honorer yang ditunda dengan anggota kelompok sebagai berikut. Problematik tenaga honorer kembali mengemuka setelah terbitnya keputusan pemerintah yang tertuang dalam Surat Menteri PAN RB nomor B-165-M-SM-02.03 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023 dan akan menentukan nasib 400.000 tenaga honorer yang 120.000 diantaranya merupakan tenaga pendidik, sekitar 4.000 tenaga kesehatan, dan sekitar 2.000 tenaga penyuluh. Isu panas penghapusan tenaga honorer bukan pertama kali terjadi. Setidaknya pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, keberadaan honorer semakin menjadi tanda tanya, sebab Undang-Undang ASN hanya merumuskan dua jenis hubungan kerja pegawai pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan kedudukan tenaga honorer tak kunjung diatur dasar hukumnya, hingga menyebabkan ketidakjelasan status dalam sistem kepegawaian negara. Baik, keberadaan tenaga honorer kerap kali membawa dilema kebijakan, di mana tenaga honorer tidak lagi dimasukkan dalam skema kepegawaian pemerintah. Menindaklanjuti hal ini, di sini sudah ada rekan-rekan mahasiswa yang akan mengemukakan mengenai penghapusan tenaga kerja honorer dan bagaimana kelanjutan nasib tenaga honorer apabila penghapusan tenaga honorer berpotensi besar untuk ditunda, di mana usulan penundaan ini dimuat dalam RUU Aparatur Sipil Negara yang memberikan tenggat waktu untuk kebijakan ini hingga Desember 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Samsul Rizal, mengatakan tengah mendorong agar penghapusan tenaga honorer dapat ditunda sampai Desember 2024. Aturan mengenai penundaan itu tengah dibahas dalam rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang saat ini tengah dibahas DPR dan pemerintah. Tenggat waktu itu nantinya akan dipakai untuk proses alih status dari honorer menjadi P3K. Menurut Samsul Rizal, proses peralihan itu nantinya akan termasuk proses seleksi hingga tes untuk menentukan para tenaga honorer bisa menjadi P3K atau tidak. Ia mengatakan akan memberikan opsi alih status 2,3 juta tenaga honorer menjadi P3K dengan mekanismenya para honorer itu akan melalui seleksi menjadi P3K. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, juga mengatakan para pekerja honorer nantinya akan didata oleh pemerintah untuk menjadi P3K dan selama proses pendataan para honorer tersebut tetap bekerja dan diberi gaji. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Aswar Anas pun mengungkapkan alasan batalnya penghapusan tenaga honorer pada tahun ini. Menurutnya, batalnya penghapusan tenaga honorer ini karena pola rekrutmen pegawai, khususnya di pemerintah daerah yang masih banyak belum berkualitas dan sistem pengupahan yang tidak jelas, bahkan kerap kali di bawah UMR. Anas mengatakan daripada menghapus tenaga honorer dan melarang pemuda merekrut honorer, sebaiknya aturan mainnya dirombak dalam undang-undang dengan membuka ruang rekrutmen untuk menjadi tenaga ASN, baik PNS ataupun P3K secara resmi dan berbasis kompetensi. Dan Menteri PANRB tersebut memastikan sudah menerbitkan surat edaran nomor B-1527-MTTSM 1.00/2023 terkait penganggaran bagi para tenaga honorer yang ada saat ini sampai 2024. Dalam surat edaran tersebut tertulis bahwa hanya ada dua status pegawai pemerintahan, yakni CPNS dan P3K. Sehingga pada 2024 nantinya saat tenaga honorer atau non-ASN betul-betul dihapus, dia memastikan konsep penghapusannya masih akan sama seperti sebelumnya, yakni penghapusan honorer tidak akan menimbulkan PHK massal, tidak boleh ada pembengkakan anggaran, dan yang terakhir tidak boleh ada pengurangan pendapat dari para tenaga honorer. Hal ini adalah komitmen dari Presiden Joko Widodo. Penataan tenaga non-ASN pada pemerintahan pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Sebab tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional atau UMR. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Padi Gaus, menekankan agar rencana pembatalan penghapusan tenaga honorer tidak hanya menjadi janji kosong menjelang pemilu 2024.
Oleh karena itu, ia meminta Azwar Anas untuk segera merealisasikan permintaan Presiden untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer. Solusi utama dari penghapusan tenaga honorer adalah perlunya menerapkan beberapa kebijakan transisi sebelum akhirnya kebijakan ini benar-benar dilakukan. Kebijakan transisi dapat berupa aturan mengenai wadah untuk menimbang sejumlah aspirasi dari berbagai golongan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Selain itu, juga memperhatikan kewajiban menyelenggarakan tes kompetensi dan melakukan pemetaan kualifikasi tenaga honorer sesuai dengan fungsi tugasnya. Misalnya, tenaga honorer dengan kualifikasi tugas teknis fungsional seperti tenaga pendidik, medis, kesehatan, penyuluh, dan sebagainya. Akan dikelompokkan berbeda-beda dengan tenaga honorer yang tugasnya lebih umum dan administratif. Nantinya, setiap kualifikasi sesuai fungsi tugasnya akan memiliki bobot penilaian berbeda dalam kelulusan CPNS. Alternatif selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melakukan penentuan bobot untuk tenaga honorer fungsional yang mempunyai pendidikan relevan dan prestasi kerja baik. Penentuan ini akan memiliki bobot sebesar 70% dalam hasil tes, sementara itu sekitar 30% sisanya akan tergantung dari hasil tes lainnya, baik untuk PNS maupun P3K. Dan pemaparan materi tentang kebijakan penghapusan tenaga honorer yang ditunda dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.